ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni Islamic Parenting, hakikat dan urgensinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan mengenai Islamic Parenting dari aspek hakikat dan urgensinya ini merupakan sebuah solusi bagi para ayah, para ibu, para orang tua, dan para masyarakat pada umumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah terpaan arus globalisasi, kita sangat memprihatinkan generasi kita yang tercinta. Banyak di antara mereka yang telah terjerembab di dalam pergaulan bebas, terjerembab pula dengan dekadensi moral yang merebak dan seluruh aspek-aspek keterpurukan yang sangat memprihatinkan. Maka dengan kita mengkaji Islamic Parenting ini, itu menjadi solusi, pendorong, penggerak bagi kita bersama untuk sama-sama mewujudkan generasi kita yang unggul, generasi kita yang gemilang, sehingga memberikan daya manfaat untuk kemajuan bangsa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang Islamic Parenting dari aspek hakikat dan urgensinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan untuk kita mempersiapkan diri mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang gemilang. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 ini, Allah mengingatkan kepada umat Islam, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ, maka hendaklah waspada, maka hendaklah khawatir, maka hendaklah kalian itu takut seandainya meninggalkan dzurriyyatan di'afa, anak keturunan yang lemah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islamic Parenting, orang tua dan kita semuanya berupaya untuk melahirkan generasi yang unggul, generasi yang gemilang. Tapi di dalam ayat ini, dzurriyyatan di'afa, maka kita harus khawatir, waspada untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Baik lemah secara akidah, baik lemah secara fisik ataupun psikis, baik lemah secara finansial ataupun ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita bekali anak-anak kita dengan dimensi-dimensi yang kuat, dimensi-dimensi yang unggul melalui Islamic Parenting yang gemilang. Bahkan di dalam ayat yang lain yang menguatkan ayat yang serupa di atas, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah telah mengingatkan dalam surat Maryam ayat 59, maka kelak
akan datang suatu generasi khulfun adaus shalah, yang mana generasi tersebut itu adaus shalah, generasi yang meninggalkan salat, wattabau syahawat, dan generasi yang memperturutkan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan hawa nafsunya dia poya-poya, dengan hawa nafsunya dia terjebak ke dalam keterpurukan, baik itu miras, narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya yang membuat dia terpuruk, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak generasi tersebut itu akan terjatuh ke dalam keterpurukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini warning, baik ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua yang telah Allah firmankan tersebut untuk umat Islam hendaknya mempersiapkan, hendaknya itu mewujudkan generasi sepeninggalannya, yaitu generasi yang unggul, generasi yang gemilang, bukan generasi yang di'afa, bukan generasi yang lemah. Dan begitu pula Allah telah cerminkan, maka kelak akan datang generasi-generasi yang mereka menjauhkan dirinya dari sholat, yang sholat adalah bingkai utama di dalam Islam, dan generasi yang memperturutkan hawa nafsunya. Untuk itu kita membahas Islamic parenting agar kita dapat mewujudkan generasi-generasi yang unggul dan gemilang. Bahkan dengan melahirkan dan mempersiapkan generasi yang unggul dan gemilang, bukan hanya suksesi di dunia, melainkan keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, peliharalah diri dari kalian dan keluarga kalian dari pedihnya siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagai perisai untuk kita di dalam mengkaji Islamic parenting, bahwa topik utama bukan hanya kepada anak, tetapi bagaimana orang tua itu yang terdepan di dalam tadi, memelihara dirinya dari api neraka. Ketika ayah, ketika ibu, ketika orang tua menjadi orang yang teladan, orang yang utama, garda terdepan di dalam memelihara diri mereka dari siksa api neraka, maka ini akan menjadi potret, cerminan bagi sang anak untuk meneladani orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang hakikat dan urgensi Islamic parenting sangatlah penting untuk kita kaji, dari aspek hakikat. Selain kita dengar dan ketahui istilah Islamic parenting, ada juga istilah yang lain disebut juga dengan Quranic parenting. Jadi pendidikan anak perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menggali tentang pendidikan anak. Bagaimana Luqman menasihati anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi. Bagaimana ibunda Maryam di dalam Al-Quran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihadirkan seorang anak keturunan yang mereka menjadi muharrara, generasi yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang termuat di dalam Quranic parenting. Jadi pendidikan anak perspektif Al-Quran. Atau juga selain Islamic parenting dan Quranic parenting, sering kita dapati istilah tentang prophetic parenting, yaitu pendidikan anak perspektif Nabi SAW.
Bagaimana Nabi Muhammad SAW melahirkan, mendidik anaknya menjadi anak-anak yang terdepan dan anak-anak gemilang pun menjadi pilar peradaban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya keberhasilan Rasulullah mendidik anaknya pun menjadi teladan kepada kita di dalam pendidikan anak secara umumnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanasihati, ya gulam ihfadillah, wahai anakku, ya wahai anak yang tercinta, ya ihfadillah. Ketika mewasiati kepada seorang anak, memberikan nasihat kepada anak, ihfadillah, senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penjagaan dan pertolongan kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ketiga aspek tadi, ya, istilah yang sering disebut selain Islamic parenting, Quranic parenting dan prophetic parenting, maka kita juga mendapati di dalam pendidikan Islam ketika mengkaji pendidikan anak itu bahasannya sangat luas dan sangat menarik untuk kita kaji. Sering didapati yang pertama istilahnya tarbiyah, tarbiyatul aulad, ya. Jadi kata yang pertama yaitu tentang kata walad, ya, tarbiyatul aulad, pendidikan anak di dalam Islam. Bagaimana para ulama banyak melahirkan karya bukunya yang bertajuk tentang tarbiyatul aulad. Di antaranya yang paling fenomenal yakni Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Abdullah Nasil Ulwan. Dan yang kedua yang paling populer juga Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi was Sunnah, dikarang oleh Syekh bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dan Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman. Sangat menarik pendidikan anak di dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi kitab yang lain, Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Islam lil Aulad, pendidikan Islam untuk pendidikan anak. Dan ada juga yang sangat menarik juga, Ayyuhal Walad, salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah inilah, ya, istilah populer dari kitab-kitab para ulama dalam Islamic parenting, yakni Tarbiyatul Aulad. Dan yang kedua adalah istilahnya dari para ulama, yakni Tarbiyatul Abna. Banyak sekali karya-karya para ulama tentang Tarbiyatul Abna. Di antaranya Tarbiyatul Abna Tariqun Ilal Jannah, karya Syekh Yahya Muhammad, yang mana Tarbiyatul Abna Tariqun Ilal Jannah, pendidikan anak wasilah menuju surga, sangat menginspirasi. Yang kedua, kitab yang paling fenomenal karya Mustafa Al-Adawi, Fiqhu Tarbiyatul Abna, fikih yang mengkaji tentang pendidikan anak. Kemudian yang berikutnya Tarbiyatul Abna fil Islam. Ada juga Tarbiyatul Abna kama yarahal Quran, ya, pendidikan anak perspektif Al-Quran. Dan yang paling populer juga ada kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna, pilar sukses pendidikan anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, istilah populer yang menjadi kitab fenomenal para ulama dalam Islamic parenting, yakni ada tentang Tarbiyatul Atfal. Ya, yang paling fenomenal kitabnya adalah yang dikarang oleh Syekh Jamal Abdurrahman, Adfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan anak muslim bagaimana perspektif Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ada pula tentang Tarbiyatul Atfal fil Islam, Tarbiyatul Atfal karya Syekh Azmi, Tarbiyatul Atfal fil Islam karya Syekh Sima. Nah, ada juga yang sangat menarik, Tarbiyatul Atfal Funun wal Maharah karya Syekh Yasir Muhammad. Jadi pendidikan anak
ya seni dan keterampilannya. Ada juga yang sangat fenomenal karya Syekh Muhammad Kamal As-Sarif, Tarbiyatul Atfal wal Murahaqah. Jadi pendidikan anak dan remaja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 istilah pendidikan yang berkaitan tentang pendidikan anak di dalam Islam. Yang pertama adalah tarbiyatul aulad, dan yang kedua tarbiyatul abna, dan yang ketiga tarbiyatul atfal. Secara spesifik ada ulama kita ya dari Indonesia yang mengarang ya tentang kita tarbiyatun nisa, pendidikan anak perempuan. Kalau yang tadi itu berlaku secara umum baik anak laki-laki ataupun perempuan, tapi ya ulama kita yaitu Ustadz Acing Zakaria dari Garut itu punya kitab Tarbiyatun Nisa, pendidikan anak perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah wujud perhatian umat Islam di dalam melahirkan generasi-generasi Islam, yaitu lahirnya literasi-literasi sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan anak di dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak di dalam Islam itu sangat menarik kajiannya. Bahkan kata anak itu banyak variannya. Yang pertama, kata anak disebut dengan aulad di dalam Al-Quran, yang mana bentuk mufradnya tunggalnya adalah walad, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 60 kali. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran juga selain kata walad itu disebut dengan kata tifal, kata atfal, ya. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan kata tifal ini sebanyak 6 kali. Dan yang ketiga kata ibnun, jamaknya abna. Nah ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah itu disebutkan banyak sekali, ya, 160 kali. Yang paling fenomenal adalah wa idza qala Luqmanu li ibnihi, bagaimana Luqman itu mewasiati mendidik anaknya. Yang keempat adalah kata anak dalam Al-Quran sering disebut dengan gulam, dan ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Sebagaimana Nabi Zakaria di dalam surat Maryam telah Allah firmankan, qala rabbi ayyakuna li gulam wa kanat imraati aqira. Nabi Zakaria itu heran, ya, bagaimana saya itu akan memiliki anak keturunan sedangkan istriku itu aqira, orang yang mandul. Kemudian yang kelima, kata anak di Al-Quran disebut pula dengan sibyan, sobi, ya, yaitu disebutkan sebanyak 2 kali. Ya Yahya khudil kitab biquwah wa atainal hukma was-sabiyya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-12 bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yahya. Wa atainal hukma was-sabiyya, dan sungguhnya kami telah memberikan kepada Yahya itu hikmah sabiyya, ya, di waktu masih kecil. Nah, jadi yang kelima adalah kata sabiyah, kata sibyan, ya, sabi. Dan yang keenam, kata anak di Al-Quran disebut juga dengan dzurriyyah, anak keturunan. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Sebagaimana yang paling populer dalam Al-Quran, ya, min dzurriyyatina. Nah, yang berikutnya secara spesifik itu kata bintun, anak perempuan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 19 kali. Inilah urgensi pentingnya pendidikan di dalam Al-Quran. Pendidikan anak di Al-Quran banyak istilah tadi yang telah dipakai. Baik itu walad, baik itu tiflun, baik itu ibnun, baik itu gulam, baik itu sibyan, baik itu dzurriyyah, baik itu bintun,
dan sejenisnya. Ini menunjukkan tentang urgensi pendidikan anak di dalam Islam. Karena bukan hanya sebagai investasi, tapi sebagai miniatur peradaban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang terlahir terdidik dengan baik itu akan menjadi investasi yang membahagiakan. Namun sebaliknya, anak yang lalai dari tanggung jawab pendidikan orang tuanya itu akan menjadi malapetaka. Maka anak di dalam Al-Quran memiliki 4 dimensi. Sehingga dengan 4 dimensi ini kita menjadi renungan, kita menjadi pembelajaran. Dimensi yang pertama, anak sebagai penyejuk jiwa, qurratu a'yun. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan sebagai penyejuk hati. Ketika anak menjadi penyejuk hati, penyenang hati keluarga, itu menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang menjadi kebanggaan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimensi yang kedua, anak sebagai perhiasan hidup bagi kedua orang tua kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-48. Sesungguhnya harta benda dan anak itu zina, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Yang mana dengan zina, anak sebagai perhiasan ini menjadi kebanggaan, ya. Nah, tapi hati-hati, ketika tidak dididik itu bisa menjadi bumerang. Dan yang ketiga, anak bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Karena hakikatnya anak adalah amanah, anak adalah titipan. Maka dia harus dirawat, dia harus dididik, diberikan haknya, sehingga tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang bermanfaat. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Perhatikanlah, sesungguhnya harta benda dan anak-anak kalian itu fitnah. Itu sebagai ujian, itu sebagai cobaan manakala orang tua tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik, manakala anak itu terjatuh kepada lingkungan dan pergaulan yang tidak baik, maka hati-hati, akan menjadi ujian. Dan yang keempat, anak sebagai musuh. Ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga hadirin sangat miris sekali ketika anak menjadi musuh ini, ada orang tuanya dikriminalisasi oleh anaknya. Anak membunuh orang tuanya. Ya, sangat miris sekali, dan itu terjadi saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharhum. Maka ingatlah hai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, dan anak-anak kalian itu aduwwalakum, berpotensi menjadi musuh bagi kalian. Fahdharhum, maka waspadalah, maka perhatikanlah, maka didiklah mereka supaya mereka tidak menjadi adu, supaya mereka tidak menjadi musuh, tetapi menjadi penyejuk hati yang dengannya menjadi investasi kebanggaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mengkaji Islamic parenting ini, itu lahir kesadaran para orang tua, para masyarakat, para pemangku kebijakan untuk mensupport, sama-sama berpartisipasi untuk melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak kita menjadi anak-anak gemilang. Semoga Allah mempermudahkan dan memberikan ikhtiar dan
kemudahan kepada kita bersama. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.